A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa qalban khashi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Rawdatul Muslimin yang kami hormati, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kasih sayang yang terus Allah berikan kepada kita. Maka sudah sewajibnya untuk kita tidak berhenti, selalu mengingat dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang luar biasa adalah Allah menjadikan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dijadikannya kita, dipilihnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang terpilih, maka sudah sepantasnya kita selalu bersalawat dan mengirimkan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, manusia yang dicintai Allah dan mencintai kita, manusia yang penuh pengorbanan, manusia yang menjadi pembimbing, pendidik, yaitu kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam yang terus kita berikan kepada beliau bisa mendekatkan hubungan kita dengan beliau, bisa memudahkan kita untuk bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah Masjid Rawdatul Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita duduk bersama untuk melanjutkan kajian hadis kita. Kita masih bersama dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana selalu kita niatkan ketika membaca hadis-hadis dalam kitab ini, kita niatkan untuk semakin mendekatkan kita dengan Nabi. Dan dengan membaca hadis-hadis dalam kitab ini kita akan semakin mengenal beliau. Ketika kita semakin mengenal beliau, maka kerinduan kita, kecintaan kita kepada beliau pun akan semakin bertumbuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah insyaallah di subuh yang berkah ini kita akan masuk dalam bab baru yang tak terasa sudah dalam bab ini, yaitu bab tentang maja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sudah sampai dalam bab ini setelah kita panjang membahas tentang mulai dari penampilan beliau, bagaimana beliau makan, duduk, tidur, bagaimana akhlak beliau, hingga pada akhirnya kita akan sampai dalam bab ini, bab tentang bagaimana kronologi atau detik-detik wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wafatnya beliau adalah merupakan musibah khususnya bagi para sahabat, para keluarga yang ditinggalkan oleh beliau. Kita bisa bayangkan kesedihan yang mereka rasakan. Bahkan kita yang hidup jauh dari Nabi Muhammad masih merasakan kesedihan atas kepergian beliau di dunia ini. Bagaimana para sahabat saat itu yang mengalami langsung ketika terjadinya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam sudah hampir sempurna, ketika Nabi Muhammad sudah memiliki
power dan kekuasaan, maka saat itulah mulai muncul tanda-tanda bahwa Nabi kita Nabi Muhammad akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Itu bisa terlihat ketika di tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah dimulai dari bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah Ramadan terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di Ramadan kala itu, di saat di Ramadan sebelumnya beliau hanya beriktikaf 10 hari full, namun di Ramadan kali itu berbeda. Di tahun 10 Hijriah itu beliau beriktikaf selama 20 hari. Kalau Ramadan sebelumnya hanya 10 hari 10 malam, namun di Ramadan 10 Hijriah tersebut beliau beriktikaf selama 20 hari. Menunjukkan bahwa beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di Ramadan pada tahun 10 Hijriah. Kemudian Ramadan, Syawal hingga pada akhirnya bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dimulai ketika di akhir bulan Zulqa'dah beliau memutuskan untuk berangkat haji, yang mana haji itu adalah haji pertama beliau dan haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah. Beliau berangkat dengan 100.000 kaum muslimin, kurang lebih 100.000, bahkan disebutkan 124.000 kaum muslimin yang ikut haji bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau melaksanakan haji yang mana haji itu dinamakan dengan haji wada, haji perpisahan, haji selamat tinggal, karena memang di haji wada kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan dari ucapan dan perbuatannya, menunjukkan tanda-tanda sinyal bahwasanya beliau akan meninggalkan para sahabatnya. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Arafah, khutbah haji wada, beliau menyampaikan, ayyuhan nas, ya ma'asyiran nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqif abadan. Beliau mengucapkan di awal khutbahnya, wahai manusia, wahai umatku, dengarkanlah baik-baik perkataanku, karena bisa jadi mungkin ini adalah terakhir kalinya kalian akan mendengarku di tempat ini, di tempat wukuf ini, yang mana bisa jadi tidak ada haji-haji selanjutnya. Maka dengarkanlah baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW di khutbah wada itu menyampaikan khutbah pesan-pesan yang luar biasa. Di antaranya salah satu pesan beliau di khutbah itu adalah harta, nyawa, darah, dan kehormatan seorang muslim itu terjaga. Ini bisa terlihat pesan ini sangat harus ditanamkan oleh setiap muslim. Di saat hari ini nyawa, darah sudah tidak berharga lagi, kehormatan orang saling mencaci, harta saling merampas, saling korupsi, saling mencuri, maka hal ini harus diingat kembali bahwasanya Rasul sudah berpesan kepada kita di khutbah wadanya bahwa setiap muslim hartanya, darahnya, dan kehormatannya itu terjaga, tidak boleh diambil oleh orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah wada itu ketika jumrah Aqabah, ketika menempelkan jumrah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para sahabatnya, lihatlah cara manasik hajiku, pelajarilah cara-cara haji dariku saat ini, karena bisa saja tidak ada haji lagi, aku bisa saja tidak haji lagi bersama kalian di tahun-tahun yang akan datang. Dari sinyal-sinyal ini para sahabat, tidak semua, cuman ada beberapa sahabat yang sudah menangkap bahwasanya ini adalah tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan mereka. Belum lagi ketika Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang mana Allah katakan, Allah turunkan di ayat itu, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Mendengar ayat ini Umar bin Khattab menangis, karena Umar bin Khattab meyakini kalau agama ini sudah sempurna, maka pasti akan ada yang berkurang. Artinya kalau agama ini sudah sempurna disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lama lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di khutbah wada banyak tanda-tanda bahwasanya sinyal-sinyal beliau akan meninggalkan para sahabatnya. Kemudian ketika beliau balik setelah selesai haji wada, beliau kembali ke Madinah. Di Madinah di bulan Safar, tepatnya di 11 Hijriah, bulan Safar. Di awal-awal bulan Safar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud, untuk mensolatkan, mendoakan para syuhada Uhud. Jadi pada awal-awal bulan Safar Rasul memutuskan mengajak para sahabatnya untuk ke Gunung Uhud untuk mendoakan para jenazah-jenazah syuhada yang mati di medan perang. Seakan-akan hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berpamitan baik kepada orang yang sudah meninggal dan baik kepada orang yang masih hidup bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku akan lebih dahulu mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Kemudian di awal Safar beliau ke Bukit Uhud. Di pertengahan bulan Safar beliau ke makam Baqi. Ke makam Baqi beliau bertemu dengan para sahabat beliau yang sudah meninggal, karena para sahabat rata-rata dikuburkan di pemakaman Baqi. Beliau di pertengahan bulan Safar itu pergi ke Baqi, kemudian mendoakan para sahabat-sahabat yang dimakamkan di makam Baqi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, insyaallah bikum lahikun, insyaallah kita akan segera bertemu sebentar lagi. Mana hal ini, perkataan Rasul ini sudah sangat mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera meninggalkan para sahabat dan segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian singkat cerita di 29 Safar tepatnya 29 Safar, di akhir bulan Safar, beliau kembali berkunjung ke makam Baqi karena ada pemakaman jenazah pada hari itu. Ada sahabat yang meninggal. Sepulang dari prosesi pemakaman jenazah sahabatnya di Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jatuh sakit. 29 Safar. Beliau jatuh sakit, beliau demam tinggi, suhu panas beliau naik melebihi orang biasa, melebihi orang normal. Kemudian karena beliau sudah sakit, sudah tidak mampu berjalan, hingga beliau dibawa ke rumahnya Maimunah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hari itu adalah gilirannya Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditidurkan di tempat tidurnya. Kemudian keesokan harinya Rasul semakin sakit, semakin naik demamnya. Kemudian saking sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Rasul itu lupa besok giliran istrinya ya siapa, besok gilirannya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal. Di saking sakitnya beliau menanyakan, wahai istriku, besok giliran siapa, rumah siapa besok? Sehingga para istrinya pun memutuskan, wahai Rasulullah, kami sudah setuju, terserah dirimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memilih tinggal di istri yang mana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada para istrinya, wahai para istriku, izinkan aku dirawat di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang rumahnya Siti Aisyah sangat berdekatan dengan Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit masih mengimami jamaah sholat. Jadi karena ingin terus mengimami jamaah sholat, beliau memutuskan untuk dirawat di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah lemah diangkat, dipapah oleh para istrinya, kemudian dipopong dengan dua sahabat di kiri kanannya, Ali dan Fadl bin Abbas, membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sepekan terakhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini itu berada di rumahnya Siti Aisyah. Yang merawat adalah Siti Aisyah. Jadi 7 hari terakhir Rasulullah di muka bumi ini beliau berada di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dirawat oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah selalu membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas.
sebagaimana yang dulu pernah diajarkan oleh Rasul, kalau sakit baca 3 surat ini, itu dipraktekkan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah bacakan itu selalu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihembuskan ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya kalau kita sakit, kita berdoa, kita hembuskan di tangan kita, kemudian kita usap. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun, karena kecerdasan Siti Aisyah tahu tangan mana yang lebih berkah. Sehingga Siti Aisyah yang membacakan doa, membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, namun tangan yang ditiup adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke tangannya Rasulullah, kemudian diusapkan ke bagian kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan yang lebih berkah tentunya adalah tangan Rasulullah, dan tangan yang lebih halus. Menurut pengakuan Siti Aisyah, kenapa pakai tangannya Rasulullah? Di samping penuh keberkahan, dan juga tangannya Rasul adalah tangan yang lebih halus daripada tangannya Siti Aisyah. Dirawatlah oleh Siti Aisyah selama sepekan sebelum hingga pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada hari kelima sebelum beliau wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah semakin sakit, keringat beliau semakin banyak yang keluar, urat-urat yang ada di muka beliau semakin terlihat betul bahwasanya Rasul sedang menahan rasa sakit. Di hari kelima beliau sebelum beliau wafat, beliau menyuruh untuk istrinya menyiapkan air untuk beliau mandi, karena beliau ingin segera bertemu dengan para sahabatnya. Jadi kemudian disiapkan air, diambilkan baskom, tempat cuci bajunya Hafsah binti Umar. Nah, disiapkan air di situ, kemudian dimandikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diguyurkan air ke tubuhnya Rasulullah, 1 guyuran, 2 guyuran, 3 guyuran, sampai pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup. Kemudian Rasul setelah dimandikan, Rasul merasa lebih segar dan siap untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Kemudian berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kamarnya Siti Aisyah menuju mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dibantu dengan 2 sahabatnya yang ada di kiri kanan. Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas mimbar. Yang mana ketika itulah terakhir kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya kepada para sahabatnya. Jadi 5 hari sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan suatu hal kepada para sahabat. Di antara hal yang beliau sampaikan ketika beliau naik ke atas mimbar yang pertama kali adalah beliau ucapkan laknatullah, laknat dari Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi tempat untuk sembahyang. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka menjadi sembahan. Maka Rasul katakan, jangan sampai kuburanku nanti menjadi tempat untuk kalian beribadah. Jangan jadikan kuburanku nanti menjadi sesembahan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan pesannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hari ini aku ingin memberikan hak-hak kepada kalian. Bila ada di antara kalian yang pernah terpukul olehku, pernah tersakiti punggungnya olehku, kehormatannya pernah aku nodai, kehormatannya pernah aku lukai, hartanya pernah aku ambil dan belum dikembalikan, tolong acungkan tangan. Jadi ketika beliau berkhutbah itu, terakhir kalinya beliau meminta kisos, pembalasan, untuk menyampaikan kepada para sahabatnya kalau ada yang pernah tersakiti oleh Rasulullah, maka hari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diberikan balasan. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, tidak ada satupun sahabat yang mengangkat tangannya, karena memang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka jangankan terpukul, mereka hidup dan matinya saja mereka rela untuk mati demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tidak ada yang mengangkat tangannya. Karena tidak ada yang mengangkat tangannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam
turun dari mimbarnya kemudian melaksanakan salat zuhur. Setelah salat zuhur, beliau naik lagi ke atas mimbar dengan mengatakan yang sama. Kalau ada punggung yang pernah aku pukul, kalau ada kehormatan yang pernah aku lukai, kalau ada harta yang pernah aku ambil, tolong katakan sekarang, karena aku tidak ingin membawa semua itu ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya ada salah satu sahabat yang mengangkat tangannya, wahai Rasulullah, masih ada 3 dirham yang belum engkau bayarkan kepadaku. Jadi ada seorang sahabat mengangkat tangannya, wahai Rasul, masih ada 3 dirham lagi yang belum kau bayarkan kepadaku. Maka kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada Fadl bin Abbas, sepupunya, Fadl bin Abbas, tolong berikan 3 dirham kepadanya. Maka tidak ada lagi. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, kemudian menuju kamar Siti Aisyah. Makin sakit, makin panas tubuh beliau, makin menggigil, hingga pada akhirnya maghrib di hari itu, 5 hari sebelum beliau wafat, 4 hari sebelum beliau wafat, 4 hari sebelum beliau wafat di salat maghrib, itu adalah menjadi salat terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi 4 hari sebelum wafat di salat maghribnya Rasulullah SAW masih mengimami salat. Namun ketika sudah selesai salat maghrib, Rasulullah SAW semakin parah lagi sakitnya, semakin tak berdaya lagi, semakin lemas, semakin panas, semakin lesu, hingga pada akhirnya Rasulullah SAW terbaring, kemudian bangun dan mengatakan, wahai Aisyah, apakah salat Isya sudah didirikan? Belum, wahai Rasul, mereka menunggu engkau. Maka kemudian Rasulullah SAW menguatkan dirinya, kemudian meminta untuk dimandikan. Sudah dimandikan oleh para istrinya, Rasulullah SAW berdiri, namun memang sudah tak kuat lagi berdiri, sehingga pada akhirnya Rasul pingsan. Rasul pingsan, kemudian bangun dari pingsannya. Yang beliau tanyakan adalah, apakah sudah didirikan salat Isya? Belum, wahai Rasul, karena mereka masih menunggu engkau. Kemudian Rasul SAW mau berdiri. Ketika berdiri, Rasul terjatuh lagi. Rasul terjatuh pingsan lagi. Bahkan disebutkan sampai 3 kali beliau pingsan, bangun, pingsan, bangun, pingsan. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, utus salah satu sahabat dan sampaikan kepada Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat Isya. Jadi Rasulullah SAW perintahkan yang menjadi imam penggantinya Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka diperintahkanlah Abu Bakar. Namun Siti Aisyah menawarkan kepada Rasul, wahai Rasul, jangan Abu Bakar terus, pilih juga sahabat yang lain. Karena sahabat Abu Bakar ini, ayahnya Siti Aisyah ini, kata Siti Aisyah, ayahku ini adalah ayah yang lemah. Kalau baca Al-Quran pasti nangis. Jadi Rasul pilihlah sahabat yang lain. Namun Rasulullah SAW tetap kekeh, tetap teguh, tetap yang boleh menjadi imam adalah Abu Bakar. Maka ditunjuklah, jadilah imam salat sahabat Abu Bakar. Bahkan dikatakan oleh ahli sejarah itu sebanyak 17 kali salat yang dipimpin oleh Abu Bakar ketika Rasulullah SAW masih hidup, sekitar 3 hari atau 17 kali salat beliau memimpin salat. Di hari yang ketiga sebelum beliau wafat, beliau semakin parah sakitnya. 2 hari sebelum wafat atau 2 hari sebelum wafat, beliau sempat segar kembali badannya. Sebentar saja segar kembali badannya waktu zuhur, sehingga beliau memutuskan untuk ikut salat berjamaah di waktu zuhur. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, orang-orang sudah sedang melaksanakan salat zuhur. Mereka Abu Bakar yang jadi imam saat itu, karena melihat Rasulullah datang, maka Abu Bakar ingin mundur karena Rasul sudah datang. Maka menurut Abu Bakar yang pantas tetap adalah Rasulullah SAW yang menjadi imam. Ketika Abu Bakar mau mundur, Rasulullah SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap menjadi imam, tetap berada di posisinya, dan Rasulullah SAW meminta
beliau didudukkan di sebelah kirinya Abu Bakar dan ikut sholat bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah, tapi Abu Bakar tetap menjadi imam bagi para sahabatnya. Kemudian singkat cerita, pada akhirnya di hari terakhirnya Rasulullah SAW, sehari sebelum beliau wafat, beliau semua harta beliau hadiahkan. 9 dinar yang beliau punya beliau hadiahkan. Harta alat-alat perang beliau hadiahkan. Semua yang beliau masih miliki beliau hadiahkan. Kemudian di hari terakhirnya Rasulullah SAW, tepatnya di hari Senin, ketika azan subuh berkumandang, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasul tidak ikut subuh berjamaah pada hari itu. Namun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan, akhiru nadrati nadartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashafa as-sitarata yaum al-itsnin fa nadartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafi wan nas khalfa Abi Bakar fa asyara ila an-nas an isbitu wa Abu Bakar ya ummuhum wa alqa as-sijfa wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalika al-yaum. Anas bin Malik mengatakan, aku terakhir kali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup adalah ketika di hari subuh, di hari Senin itu aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kami sudah sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aku melihat Rasul membuka tirai kamarnya, yang mana ketika beliau membuka tirai kamarnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kami yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kami yang ingin menghentikan sholat karena saking senangnya dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar pun ingin mundur dari posisi imam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam segera memberikan isyarat agar para sahabat tetap berada posisinya, tetap meneruskan sholat subuhnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Anas bin Malik, beliau meninggal di hari itu. Jadi detik-detik terakhir, hari terakhir beliau berada di dunia ini adalah hari Senin. Di saat pagi sholat subuh, para sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasul melihat dari kamarnya dan para sahabat senang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan mukanya, yang mana itu adalah terakhir kali mereka melihat muka indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul masuk ke dalam kamarnya, kemudian Rasul berbaring di atas kasurnya. Semakin detik demi detik semakin kuat sakit yang beliau rasakan, semakin naik suhu panasnya, sehingga pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Siti Fatimah. Jadi semakin naik matahari, semakin dekat dengan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin dekat, beliau memberikan wasiat-wasiat kepada para keluarganya. Pertama dipanggillah Fatimah, wahai anakku, aku akan segera bertemu dengan Allah. Kemudian Fatimah menangis mendengar hal itu. Namun ketika menangis Fatimah, Rasul menyampaikan sesuatu yang baru. Wahai Fatimah, tenanglah, jangan menangis, karena sebab di antara keluargaku yang duluan menyusulku adalah engkau, wahai Fatimah. Mendengar hal itu, Fatimah yang tadinya menangis kemudian tertawa tersenyum. Nah, merasa bahagia karena Fatimah terpilih menjadi orang yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW. Namun tertawa itu tidak lama. Fatimah kembali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakin sakit, sehingga Fatimah mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah menderitanya dirimu, wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anakku, tenanglah. Setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan dialami oleh ayahmu. Kemudian Rasulullah memanggil Hasan Husain, cucu beliau. Hasan Husain yang masih kecil saat itu, beliau peluk, beliau elus badan mereka, kemudian memberikan wasiat dengan suara yang sudah pelan, suara yang sudah berat, suara yang sudah serak. Beliau menyampaikan wasiat kepada Hasan dan Husain. Hasan Husain mengangguk setiap wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Setelah Hasan Husain dipanggil semua istri-istri Rasulullah SAW untuk diberikan wasiat. Semuanya, keluarganya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW sebuah wasiat-wasiat, sebuah nasihat, hingga pada akhirnya nasihat terakhir Rasulullah SAW, yang ini nasihat ditujukan untuk semua kaum muslimin, yang beliau sampaikan adalah salat.
salat wa ma malakat aymanukum. Jadi dua wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya adalah jaga sholat dan lindungi orang-orang yang lemah. Jadi dua hal ini adalah hal yang sangat penting bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan oleh setiap umatnya. Pertama, sholat hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan melindungi orang-orang yang lemah, hablum minannas. Itulah wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul semakin dekat dengan ajalnya, semakin dekat dengan sakaratul mautnya, sehingga pada akhirnya beliau dibaringkan di bagian dadanya Siti Aisyah atau di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan sakaratul mautnya, yang mana menjelang sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada Abdurrahman, keluarganya Siti Aisyah, yang membawa siwak. Lagi mau bawa siwak, kemudian Rasul melihat siwak itu dengan tatapan hasrat ingin menggunakan siwak tersebut. Beliau nggak ngomong, cuman melihat. Kemudian Siti Aisyah melihat Rasulullah melihat ke arah siwak. Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasul, maukah siwak tersebut? Rasul menganggukkan kepalanya. Kemudian dimintalah Abdurrahman siwaknya. Abdurrahman memberikan siwaknya kepada Siti Aisyah, kemudian mensiwakkan giginya Rasulullah SAW. Namun ketika disiwakkan gigi beliau, Rasulullah SAW terasa sakit. Kemudian karena terasa sakit, Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah mau dilunakkan dulu siwaknya? Kemudian Rasulullah SAW menganggukkan kepalanya. Kemudian Siti Aisyah melunakkan siwak itu dengan gigit, sehingga ludahnya Siti Aisyah adalah ludah yang terakhir kali masuk ke dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi siwakkanlah Nabi Muhammad. Kemudian setelah bersiwak, ada air yang di sampingnya Rasul, ada sebaskom air. Kemudian Rasul celupkan tangannya, kemudian beliau usapkan ke muka beliau yang indah. Kemudian Rasulullah SAW mulai saat itulah beliau didatangi oleh malaikat maut. Yang mana singkat cerita yang beliau katakan ketika sakaratul maut adalah la ilaha illallah innal maut lasakarat, la ilaha illallah innal maut lasakarat, la ilaha illallah. Beliau ucapkan terus la ilaha illallah innal maut lasakarat, bahwasanya kematian ini sungguh mempunyai rasa sakit, yaitu sakit sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan suara yang sudah pelan, ma'alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ma'ar rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang beriman, para nabi, para soleh, pada orang-orang yang siddiqin, dan pertemukanlah aku dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat terakhir yang beliau sebutkan adalah Allahumma rafiqul a'la, sambil mengangkat tangan beliau. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan dirimu yang maha tinggi. Maka kemudian ketika beliau sudah mengangkat tangannya kembali, tangan itu terjatuh, tubuh yang ada di pangkuan Rasulullah semakin berat. Siti Aisyah merasakan tubuh Rasul semakin berat, hingga pada akhirnya hembusan nafas dari Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Siti Aisyah pun mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW, suami tercinta beliau, sudah tidak lagi bersama dengan Siti Aisyah. Yang ada adalah hanya jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengenang beliau, yang selalu mengenal beliau, yang selalu ingin terus mengetahui seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اجمعنا واحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيتها يا الله يا رحمن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asil lil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asil lil-zalimin. فأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي